Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, para jamaah pengajian atau majelis taklim Assalam di Surabaya, demikian pula bapak ibu semua yang turut hadir pada kesempatan sore hari ini menjelang malam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga apa yang akan kita lakukan, thalabul ilmi kita, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua dan apa yang akan kita bahas nanti insya Allah memberikan manfaat buat kita semua. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah ajarkan untuk kita semua. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sore hari ini kita akan membahas yakni satu tema yang seperti Ibu Ferial sebutkan tadi adalah cita-cita kita semua, yakni bagaimana menjemput husnul khotimah, bagaimana ujungnya dalam kehidupan ini kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Langsung saja, ibu-ibu Bapak yang dirahmati Allah, perjalanan hidup manusia itu panjang sebetulnya. Kita ini baru ada di fase ketiga. Ada yang pertama dulu kita tercipta di alam malakut, Bapak Ibu ya. Yakni surat ke-7 ayat 172 kalimat Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi di alam itu kita semua sudah tercipta dan kemudian kita diambil sumpah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, bukankah saya ini adalah Rob kalian? Semua kita menjawab bala syahidna, betul ya Allah. Nah, itu kita sudah tercipta walaupun belum berada di dunia. Nah, demikian pula cucu-cucu kita, cicit-cicit kita yang belum ada di dunia ini pun juga sudah tercipta di alam malakut. Cuma takdir Allah kemudian nanti yang akan berlaku kepada mereka kapan mereka lahir ke dunia ini. Nah, gitu pula kita. Itu alam pertama yang sudah kita lewati. Lalu alam kedua, yakni alam rahim ibu kita masing-masing. Ya, di situ kita yang paling singkat dari perjalanan hidup ini yakni alam rahim. Kalimatnya misalkan surat ketiga, surat Ali Imran ayat ke-6. Huwallazi khalaqakum huwallazi apa khalaqakum, dia yang telah menciptakan kalian, kemudian sawarokum, membentuk rupa kalian ya di apa di rahim ibu kalian masing-masing, ya kira-kira begitu kalimatnya. Lalu alam dunia, kita lahir ke alam dunia ini seperti yang terjadi sekarang ini. Ini yang sedang kita jalani ini sebetulnya adalah penentu yang ketiga ini. Apakah sisa nanti dalam kehidupan itu bisa kita nikmati atau bisa justru menjadi malapetaka untuk kita. Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 29. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an sumastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi dialah yang menciptakan buat kalian semua semua yang ada di atas muka bumi ini, ya, di kehidupan kita di dunia ini. Lalu kemudian nanti kehidupan yang keempat atau alam yang keempat adalah alam barzakh, ya, alam di mana kita dibatasi oleh Allah
Jadi orang yang di barzakh itu terbatas ya. Barzakh sendiri artinya adalah batas atau border. Jadi di situ kita tidak bisa lagi kembali ke dunia ini. Ya, demikian pula orang yang di dunia ini tidak bisa melewati barzakh atau batas itu. Ya. Kemudian setelah di alam barzah yang kita tidak tahu berapa lamanya di barzah itu, ada yang sudah 1.000 tahun, ada yang sudah 2.000 tahun di alam barzah itu ya, ada yang sudah 10.000 tahun, kita nggak tahu. Nah, nanti ketika kita wafat, sampai kapan kita di alam barzah pun kita tidak tahu. Lalu kemudian Allah membangkitkan kita di dari alam barzah ya, dari alam barzah Allah bangkitkan kita dari alam barzah ini kemana? Namanya alam kebangkitan ya. Alam kebangkitan itu ya hanya bangkit saja dari alam barzah, belum sampai kepada alam berikutnya. Nah, kebangkitan ini saja sudah merupakan satu waktu yang amat lama ya. Jadi berbagai hadis mengatakan, ada yang menyebutkan 70.000 tahun, ada yang 7 juta tahun. Nah, itu saking lamanya kita di alam berbangkit ini. Jadi terkejut, kaget, ya, bengongnya saja kita bisa apa jutaan tahun, nah, begitu ya, Bapak Ibu. Setidaknya sungguh-sungguh sangat lama berada di alam kebangkitan dari kubur. Ini belum masuk ke dalam alam berikutnya, baru baru bangkit saja. Gitu ya. Misalkan nanti kita temukan dalam surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ya, ayat ke-43 dan 44 misalkan. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khasyiatan absaruhum tarhakum zillah Eh, zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun ya. Jadi ketika mereka keluar, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an, ya, keluar dari kubur mereka masing-masing ya, dibangkitkan dari kubur. Zalikal yaumul ladzi kanu yu'adun pada ayat ke-44-nya, itulah hari yang telah dijanjikan kepada kamu. Jadi belum belum sampai ke alam berikutnya, baru keluarnya saja itu sudah sekian lama ya. Jadi betul-betul kehidupan dunia ini yang cuma 100 tahun lah maksimal gitu ya, Jangan atau lagi berapa 70 tahun gitu, 60 tahun, itu tidak ada apa-apanya. mana? Nah, lalu setelah di alam kebangkitan, kita kemudian masuk ke dalam alam padang mahsyar. Nah, di sini pun luar biasa. Lamanya juga nggak kira-kira, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, ada yang mengatakan sekian miliar tahun, sekian luas. Udah tidak tahu kita berapa lamanya. Hanya rahasia Allah saja kepada kita semua. Berapa lamanya kita akan berada di padang mahsyar ini, Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini untuk menunjukkan betapa persiapan kita menuju wafat husnul khotimah itu penting sekali, sebab semuanya bergantung kepada cara wafat kita. Nanti sebentar lagi kita buka itu ya. Nah, ini alam mahsyar ini, padang mahsyar ini misalkan dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat ke-30. Kalimat di situ, hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat ya. Itulah hari ketika di sana nanti setiap jiwa itu ya akan apa menyaksikan atau merasakan ya, dibukakan apa yang dulu pernah mereka lakukan. Waruddu ilallahi maulahumul haq, lalu mereka dikembalikan kepada Allah pemilik mereka yang sesungguhnya ya. Jadi sebelum dikembalikan itu dibuka dulu. Nah, hunalika, disitulah itu menunjukkan alam padang mahsyar ya. Dibukanya itu mulai dari padang mahsyar, Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang terakhir, barulah kembali kepada Allah selama-lamanya. Nah, jadi betul-betul di dunia ini ya, yang alam ketiga ini betul-betul adalah satu satu kesempatan, ataupun satu sebaliknya akan menjadi satu penyesalan. Bisa dia jadi kesempatan, bisa dia jadi penyesalan, tergantung orangnya. Nah, karena akan selama-lamanya dia menanggung akibat ya dari apa yang dia siapkan di dunia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi orang yang tidak mempersiapkan ya, itu pun sebetulnya dia sedang, pada hakikatnya dia sebetulnya sedang mempersiapkan, tapi mempersiapkan secara asal-asalan atau ya tidak serius gitu, sehingga nanti bisa jadi penyesalan ya.
Maka itu penting sekali alam dunia ini kita perhatikan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya memerintahkan kepada kita mempersiapkan cara wafat. Jadi kalau waktu wafat itu nggak usah dipikirin, itu memang urusannya Allah. Datangnya kapan ya itu memang ajal itu di tangan Allah. Tetapi persiapan kita adalah caranya. Ya, jadi orang itu wafatnya kapan? Ya tergantung Allah. Ya, kitaban muajalah kalimatnya, ya. Sudah ada kitab yang berisi ajal masing-masing. Tetapi caranya wafat, nah itu tergantung masing-masing kita. Ya, setidaknya kalimatnya misalkan yang sering kita dengar surat Al-Hasyr ayat ke-18. Kalimat Allah, Auzubillahiminasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan bagaimana persiapan dia untuk hari esok. Hari esok ini ada yang menerjemahkan, menafsirkan sebagai hari akhirat yang dimulai dari kewafatan atau meninggal. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu ya, hari akhirat nanti perpanjang perjalanannya, tapi dimulainya itu tergantung dari kewafatan. Ya, dari mana tahunya kita ini? Misalkan ini dalam tafsir Ibnu Katsir tadi mengenai surat Al-Hasyr tadi, ini tafsirnya Ibnu Katsir dalam Tafsirul Quranil Azim, ya, nama kitabnya bab kedua ayat halaman 101, ya. Demikian pula nanti di apa namanya ditulis ulang atau diberikan tanggapan oleh As-Sa'adi, yaitu juga seorang ulama di masa eh, apa tabi'in. Jadi di situ ada satu perkataan Nabi SAW, annahu man asya ala syai'in mata alaih. Ya, kata Nabi SAW dalam dalam kitab Ibnu Katsir ini menerjemahkan tadi, mentafsirkan tadi surat Al-Hasyr tadi, sungguh kata Nabi, siapa orang yang hidup dengan kebiasaan yang tertentu, maka dia pun akan diwafatkan atas kebiasaan tersebut. Ah, iya, Ya, saya paham. gitu. Jadi orang yang hidup dengan kebiasaan tertentu, dia dia terbiasa dengan itu, maka dia pun akan diwafatkan dengan kebiasaan itu, gitu ya. Nah, cuma nanti yang harus kita perhatikan, kebiasaan di sini bukan cuma kebiasaan fisik, Ya, gitu ada ya, peletak. tetapi Cuma juga 9.000. kebiasaan cara berpikir atau kebiasaan mental, ya. Maka itu kebiasaan di sini, man asya ala syai'in, siapa yang hidup atas satu kebiasaan tertentu, maka dia akan diwafatkan dengan kebiasaan itu. Termasuk kebiasaan cara berpikir. Ya, kebiasaan cara berpikir itu nanti menjadi salah satu hal yang akan eh, apa membedakan orang yang husnul khotimah dengan yang tidak husnul khotimah. Lalu hadis berikutnya, Bapak Ibu ya, yakni riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2878. Nabi SAW bersabda, Yub'atsu kullu abdin, semua hamba akan dibangkitkan di hari kiamat, ala ma mata alaih, sesuai dengan cara dia diwafatkan. Jadi nanti bangkit dari kubur itu sesuai dengan cara diwafatkan. Maka itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kebiasaan kita membuat kita akhirnya wafatnya ya su'ul khotimah, gitu ya. Wafat su'ul khotimah misalkan, ya mohon maaf lagi berbuat dosa, wafat. Nah, itu. Nanti dibangkitkannya tuh seperti itu juga. Seperti itu juga dibangkitkan dari kubur, dan sisa perjalanan hidupnya sampai selama-lamanya tentu akan menanggung penyesalan. Gitu. Jadi orang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya dan akan dibangkitkan sesuai dengan cara wafatnya. Ini ada dua ya, saya ulang pelan-pelan. Tadi surat Al-Hasyr surat 59 tadi ya. Ini kalimatnya sering sering kita sudah dengar ayat 18. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan bagaimana dia menyiapkan hari esoknya. Nah, hari esok itu akhirat, dimulai dari saat wafat. Nah, kenapa demikian? Karena Ibnu Katsir menjelaskan, annahu man asya ala syai'il mata alaih. Kata
Nabi SAW yang dikutip oleh Ibnu Katsir, seseorang yang terbiasa melakukan sesuatu dalam hidupnya, baik itu fisik maupun cara berpikir, maka akan diwafatkan dengan kebiasaan tersebut. Nah, lalu hadis riwayat Muslim nomor hadis 2878, orang akan dibangkitkan di akhirat nanti sesuai dengan cara dia diwafatkan. Jadi, Ya, ini paling suaranya tolong di ini, Bu. Nah, jadi kalau kalau seseorang wafatnya dalam keadaan berbuat dosa, misalkan nauzubillah min zalik, ya maka juga akan dibangkitkan sesuai dengan cara wafat itu. Nah, bergantung kemudian tadi kebiasaannya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, maka itu eh, ada setidaknya 5 kebiasaan orang yang mengejar atau eh, apa menginginkan, ya, agar husnul khotimah. Setidaknya 5 inilah. Nah, 5 inilah yang bisa membuat orang ini insya Allah kebiasaannya nanti, ya, seperti tadi disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir, man asya ala syai'in mata alaih, ya. Siapa yang punya kebiasaan hidup, ya, baik itu fisik maupun cara berpikir, maka dia akan wafat dengan kebiasaan itu. Lalu dibangkitkan dengan cara wafatnya. Nah, ada 5 nih. Ada 5 kebiasaan atau kelakuan, ya, orang-orang yang akan husnul khotimah sesuai dengan penjelasan Al-Qur'anul Karim. Setidaknya ada 5 ya yang bisa saya rangkumkan, ya. Apa saja yang 5 itu? Yang pertama, rupanya orang kalau ingin husnul khotimah, Bapak Ibu, sejak masih hidup ini harus membiasakan. Tadi kan kebiasaan, ya, tadi ya, dalam apa namanya penjelasan Ibnu Katsir tadi, kebiasaan. Man asya ala syai'in. Siapa yang hidupnya terbiasa. Nah, terbiasa apa yang pertama? Terbiasa ridho terhadap kematian. Nah, kitanya masih hidup nih sekarang nih. Tapi kalau kitanya nggak ridho terhadap kematian, nggak ridho terhadap kematian tuh gimana? Ya, anu, kalang kabut gitu ya, ketakutan, terus apa ini, apa namanya ya, ya tidak ridho lah terhadap kematian. Ya maka itulah kebiasaannya, cara berpikirnya, begitulah cara berpikirnya. Nah, maka kalimatnya terkenal sekali dalam surat Al-Fajr, tadi juga di awal saya bacakan, panggilan Allah terhadap orang-orang yang husnul khotimah itu di situ ada nyata, jelas kalimatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi orang yang wafat husnul khotimah ini dipanggilnya mesra oleh Allah. Oleh malaikat yang mencabut nyawa, dicabutnya dengan cara yang mesra. Panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i, ayo sini pulang gitu ya. Irji'i, pulang. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Nah, lalu kalimat kalimat pentingnya, ya, jangan sampai kita cuma hafal dan membaca saja, harus paham ini kita. Kalimatnya ada 2 kali kata-kata ridho. Nah, Bu Ibu ya, Bapak-bapak, kita catat nih, ada 2 kali kata-kata ridho. Kalimatnya begini kan, irji'i ila rabbiki, pulanglah ke hadirat Tuhanmu, ya, ke sisi Tuhanmu. Lalu kalimatnya radiyatan. 1. Lalu mardiyatan. 2. Radiyatan, mardiyatan. Radiyatan mardiyah kalau kita bacanya berhenti di situ kan. Ya, radiyatan mardiyah. Nah, radiyatan yang pertama itu maksudnya orang yang dicabut nyawa ini dia dalam keadaan ridho kepada Allah. Artinya ridho kepada wafatnya itu. Baru kemudian hadirlah ridho yang kedua dari Allah. Mardiyatan, diridhoi dianya. Tapi syaratnya dia mesti ridho dulu. Dianya yang ridho dulu. Radiyatan, dianya ridho kepada ketentuan Allah. Hatinya dia
ya. Cara berpikirnya dia itu ridho. Nah, inilah kebiasaan itu. Baru lahir kemudian mardiatan. Allahnya pun ridho kepada orang tersebut. Nah, kalau orang ini tidak ridho kepada ketentuan Allah, termasuk salah satunya adalah kewafatan atau kematian, susah dapat mardiyatannya tentu saja. Karena memang syaratnya kitanya dulu ridho, baru Allah nanti mencurahkan keridhoannya. Maka kalimatnya radiyatan mardiyah. Kamunya ridho, nanti Allah pun ridho pada kamu. Nah, gitu kira-kira. Makanya inilah tadi kebiasaan. Man asya ala syai'in. Siapa yang hidup dalam kebiasaan, maka dia akan diwafatkan dengan kebiasaan itu. Kebiasaan yang dimaksud bukan hanya fisik, Bapak Ibu, tetapi juga kebiasaan cara berpikir. Karena di sini disebutkan ridho. Ridho itu di mana? Di dalam mental, di dalam jiwanya, ya, di dalam cara berpikirnya. Maka itu kita mulai sekarang kalau ingin husnul khotimah harus, kalau ingat mati itu harus ridho. Kalau ingat wafat tuh harus ridho. Gitu. Jangan pakai anu, wah, jangan wafat dulu gitu, jangan mati dulu. Anak-anakku masih kecil, wah gitu. Atau mau lihat anakku nikah, mau lihat, jangan. Bapak Ibu, itu nggak boleh. Nanti kita, itu artinya apa? Kita punya kebiasaan asya, ya. Hidup kita tuh, cara berpikir kita tuh terbiasa untuk tidak ridho akan kematian. Akhirnya kita akan diwafatkan juga dalam kondisi tidak ridho itu. Nah, makanya untuk kematian kita harus latihan ridho. Nah, kalau mikir kematian, lihat kematian, umpama sakit ya, tiba-tiba umpama apa ya, jantung kita umpama kok rasanya kok dada kiri saya sakit gitu umpamanya gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang kita mikir, waduh, akan mungkin ini saatnya saya meninggal gitu. Ridho, hadirkan keridoan. Nah, gitu. Ya Allah, kalau saya wafat ridho. Nah, tapi Ustadz, saya kan belum siap. Nah, itu dia. Saya sering katakan, kadang-kadang kesiapan itu membuat kita jadi egois. Jadi egois. Seperti dua orang anak, ya. Ibu-ibu punya anak dua. Lalu ibu bilang sama anak yang satu, nak, nanti kamu datang hari Minggu ke rumah ibu ya. Nah, anaknya ini bilang macam-macam. Wah, nanti dulu bu, saya belum siap. Uangnya belum ada, nanti saya cari dulu ya, nanti begini begitu, nanti saya belum punya banyak uang, nanti gitu. Lalu anak yang satu lagi, ibu bilang sama dia, nak, nanti kamu hari Minggu ke rumah ibu ya, nah gitu ya. Anak ini mungkin juga uangnya nggak ada, tapi dia semata-mata karena ibunya yang panggil, dia ridho aja. Iya bu, saya datang. Nah gitu, padahal duitnya nggak ada gitu. Ya, tapi karena memenuhi panggilannya itu, maka dia datang dengan ridho. Nah, tentu saja beda perilaku atau perlakuan kita gitu sebagai orang tua kepada anak yang satu dan anak yang satu lagi beda, karena yang satu itu ridho waktu dipanggil itu. Padahal dia ininya juga belum siap gitu. Amalnya juga kalau mau disebut siap sampai kapan kita? Apakah kita sanggup menyiapkan semua itu sampai betul-betul kita siap gitu kan? Enggak, itu sesuatu yang mustahil itu. Ya, artinya kita tetap beramal soleh, kebaikan, tetapi harus ridho pada kematian. Ya, kepada wafat tuh ridho, Bapak Ibu. Ya, jadi sudah, latihan mulai dari sekarang, ya, supaya nanti diwafatkan dalam keadaan kebiasaan kita melihat kematian tuh kayak apa gitu loh. Ya, nah ini kematian itu sebetulnya pulang kampung. Ya, kematian itu bukan sesuatu yang apa, bukan sesuatu yang baru, karena sebetulnya kita berasal dari sana. Nah, ini harus kita camkan baik-baik gitu. Ya, kalau pulang kampung itu kan seneng, gitu, seneng. Kembali, ya, kembali. Nah, di surat Al-An'am, mulai dari ayat 60 dan 61. Kalimat Allah,
wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah hatta iza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Kata Allah, Allah yang memiliki kekuasaan kepada seluruh hambanya. Kemudian dikirimkanlah wa yursilu alaikum hafazah. Dikirimkanlah malaikat penjaga selama hidup kalian. Hatta iza jaa ahadakumul maut, sampai kemudian dikirim malaikat maut untuk mewafatkan, tawafathu rusuluna. Rasul itu maksudnya malaikat maut yang dikirim untuk mewafatkan hamba tadi itu. Dan malaikat maut ini betul-betul tidak pernah melalaikan kewajibannya yang sudah sesuai dengan jadwal. Gak pernah lalai, gak pernah lupa, sekalipun sedetik pun gak bisa lupa. Nah, menariknya pada ayat 61-nya. Setelah wafat tadi itu, kalimat Allah, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq." Kemudian setiap hamba tadi itu akan dipulangkan. Ruddu, dikembalikan. Dipulangkan. Ilallah, kepada Allah, maulahumul haq, pemiliknya yang sejati. Pemilik kita ini Allah. Lalu kita dikembalikan, kata Allah, ruddu, dipulangkan. Nah, jadi mati itu bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Mati itu ya memang kita pulang kembali kepada hakikat kita yang sesungguhnya. Nah, yang sekarang ini sebetulnya yang tidak aslinya kita, tidak, bukan di sini. Ya, aslinya kita ya di sana itu. Nah, maka itu dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal, untuk kita meninggalkan. Ya, sebab ini bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita di akhirat, di sisi Allah. Maka kalimatnya summa ruddu. Kemudian mereka dikembalikan ilallah, kepada Allah, pemilik mereka yang sesungguhnya. Alalahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Dialah ya yang betul-betul memiliki perhitungan, memiliki eh, kebijaksanaan, Allah. Nah, jadi sebetulnya kita pasang pasang mental yang happy dong, ya, untuk pulang kampung gitu, Bapak Ibu. Ya, maka itu saya sering mengatakan, ya, husnul khotimah itu artinya kembali kepada Allah dalam keadaan riang gembira. Riang gembira itu nggak bisa ujuk-ujuk, harus dibangun dari sekarang. Kebiasaannya harus kita siapkan dari sekarang. Makanya kalau kita ingat mati, ya, baik dalam keadaan apapun, Bapak Ibu, ya, eh, munculkan sifat mental kita yang ridho, ya, ridho kepada Allah. Jangan lagi ingat-ingat apa ini belum itu, jangan, nanti susah. Nanti itu bikin kita sulit untuk husnul khotimah karena tidak terima, tidak ridho, gitu kan. Masih ada yang dipengenin gitu, masih ada yang mau lihat cucu nikah lah, apalah, nggak usah, jangan, jangan, itu nggak usah diucap-ucapkan. Nah, misalkan, wah, nenek sebelum meninggal pengen lihat kamu menikah dulu. Hal-hal kayak gitu nggak usah, apa Ibu, ya, nggak usah dijadikan kebiasaan cara berpikir kita, ya, supaya cara berpikir kita itu adalah kapan Allah panggil kita, kita ridho, kita bahagia, ya, kita rela, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kebiasaan yang pertama, ya, ridho terhadap kematian, wafat, sehingga kita layak untuk dipanggil nanti, ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, pulanglah wahai jiwa yang tenang kepada kehadirat Tuhanmu dengan ridhonya kamu, radiyatan, maka kemudian Allah pun meridhoi kamu, mardiyah, ya. Ini yang pertama, harus dilatih mulai dari sekarang. Sudah, kalau ingat mati, ingat bahwa kita akan pulang kampung, ya. Jadi happy, senang, ya, pulang kampung itu senang, Bapak Ibu. Satu itu, ya, jadi ridho dengan kematian, ya. Ingat-ingat mati itu adalah sesuatu yang kita happy, jangan dibuat takut, ya, jangan dibuat ya, kalau amal belum siap Ustadz, tadi jangan jangan sampai jadi ego, ya, jangan sampai jadi ego, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang membuat kita tuh tidak ridho, ya. Siapkan, oke, tetapi kapanpun kematian itu memanggil kita, ingat Allah lah pemilik kita, ya, kita ridho.
Yang kedua, supaya kita bisa husnul khotimah, Bapak Ibu, ya, maka cirinya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam surah An-Nahl ayat 30, 31 dan 32. Ya, 30, 31, 32. Surat An-Nahl surat ke-16. Nanti di ayat 32-nya itu dijelaskan Allah, ya, orang-orang ini, ya, orang-orang yang orang-orang yang tawafahumul malaikatut thayyibin, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan yang thayyib, baik sekali, sangat baik. Sampai-sampai yaquluna salamun alaikum, malaikat yang cabut nyawanya itu bilang salam sama mereka, assalamualaikum. Wah, gitu. Sopan ya malaikatnya, baik-baik, pelan-pelan, salamun alaikum, yaquluna salamun alaikum, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga yang sudah dijanjikan kepada kamu. Kata malaikat itu, lah kok sudah ada surga, padahal surga kan nanti setelah kiamat. Tafsirnya mengatakan, saat diwafatkan ini, malaikat membuka pintu surga untuk orang yang wafat itu sambil menunjukkan tempat dia nanti berada di mana. Nah, jadi bukan lagi bayangan, tapi seperti real, nyata. Makanya kalimatnya, ayo masuk surga sini. Nah, jadi dia wafat dalam keadaan dia melihat tempat tinggal dia melihat yang menyambut dia melihat kesenangan, kegembiraan yang sudah menanti dia. Makanya gak heran banyak orang yang wafatnya tuh ketawa, senyum, gitu ya. Apa yang dia lihat itu? Kok dia bisa ketawa, bisa senyum dia? Nah ini dia surat An-Nahl ayat 32. Tempat dia kembali, siapa yang menyambut dia nanti di sana, situasi suasana yang sudah Allah siapkan untuk dia di sana, itu dia saksikan, dia rasakan. Maka itu dia tersenyum, ketawa dia, padahal wafat gitu kan ya, padahal wafat, meninggal padahal, tapi dia dalam keadaan yang eh, apa enak, ya, gitu ya. Jadi yaquluna salamun alaikum, malaikat itu menyampaikan salam kepada dia, salamun alaikum, lalu udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ayo masuk surga yang sudah dijanjikan kepada kamu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjadi seperti itu gitu kan ya? Bagaimana caranya supaya kita dapat privilege keistimewaan yang luar biasa ini? Nah, jawabannya ada di ayat 30 dan 31 ya. Kalimat Allah begini. Tadi kan 32 ya, yang itu tadi 32. Nah, 30-nya. Wa qila lil ladzina taqau maza anzala rabbukum. Disinilah rahasianya. Dan ditanyakan kepada orang-orang yang bertakwa itu, yakni orang-orang yang wafatnya tadi dalam keadaan yang baik, disapa oleh malaikat dengan senyum, kemudian dibukakan pintu surga nyata di hadapan dia. Rahasianya adalah ketika dia ditanya, wakila lillazina wakila lillazina taqaw, pada orang yang bertakwa ini ditanya. Pertanyaannya gini, maza anzala rabbukum. Pertanyaannya, apa yang sudah Allah takdirkan kepada kamu dulu di dunia itu? Apa yang sudah Allah turunkan buat kamu di dunia itu dulu? Orang ini menjawab, qalu khairan, khairan. Ya, ini menarik sekali karena kalimatnya itu ya ada tanda baca nakiroh, nakiroh, yakni menunjukkan semuanya, umum, segalanya itu baik ya Allah. Segalanya itu baik. Yang ditakdirkan Allah kepada saya itu baik semua. Nah, itu maksudnya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang ridho kepada perjalanan hidupnya dia. Perjalanan hidup dia tuh ridho, semuanya dia ridho. Loh, tapi kan ada yang nggak enaknya. Tapi kan ada yang nggak senengnya. Tapi kan ada yang susahnya dalam perjalanan hidup itu. Iya, tapi dia ridho semuanya. Nah, itu. Qalu khairan, dia ridho semuanya. Nah, maka itu ada fatah tanwin di situ ya, sebagai nakiroh, menunjukkan bahwa betul-betul keridoan, semuanya tuh baik kata dia. Gak ada yang gak enak ya Allah, takdir saya itu.
Loh, itu urusan kamu sama anu misalkan ya sama adik kamu tuh yang berantem itu gimana? Ah, semuanya baik itu. Wah, saya memaafkan, saya mau inikan, saya sudah, tidak ada. Ya. Loh, terus itu gimana kamu dengan apa eh, anakmu itu kok berantem itu kayaknya sakit hati kamu? Enggak ada. Itu semua sudah saya maafkan, tidak ada nih, nggak ada lagi beban apa dendam dan lain sebagainya apa nggak ada lagi. Gitu. Khairan, semuanya adalah kebaikan. Gitu. Lalu gimana orang yang menghujat kamu, orang yang menjelekkan kamu, yang sudah. Itu semua adalah satu kebaikan. Saya mengerti mereka ini mencoba untuk memberikan perhatiannya kepada saya. Tetapi begitu caranya mungkin keliru apa, nggak masalah. Nah, gitu. Jadi ini orang-orang yang sudah sampai pada titik itu. Sudah sampai pada titik itu. Wafatnya saat wafat dia sudah sampai pada titik itu, titik di mana semuanya baik, semua perjalanan hidup dia baik. Gitu. Eh, maka dapat dia keistimewaan dijemput oleh malaikat dengan diucapkan salam, lalu dibukakan pintu surga karena dia ridho terhadap perjalanan hidup semua ini, perjalanan hidup itu dia ridho. Nah, makanya kalau ada orang yang waduh masih kecewa dengan misalkan pernikahannya gitu ya, itu buru-burulah kita perbaiki. Ya jangan sampai makin makin bertambah usia malah nggak ridho dengan perjalanan hidup yang sudah dilalui. Wah begini begitu, dulu sih kalau nggak, sudahlah sudah. Supaya kita wafatnya husnul khotimah ya, kita renungi betapa kebaikan, bukan kebaikan yang sifatnya ego kita saja tidak, tetapi yang nggak enak itu pun sebetulnya membuat kita jadi mawas diri kan. Ya, yang hal-hal yang mungkin tidak sesuai keinginan itu kan membuat kita jadi mengerem ego, ya kan. Coba kalau kita semuanya enak, sesuai dengan kemauan kita, semuanya sesuai dengan ego kita, semuanya, jangan-jangan kita jadi takabur nih, jangan-jangan kita jadi jumawa gitu ya, jangan-jangan kita merasa bahwa diri kita ini paling hebat sendiri, wah celaka itu. Nah, makanya ada ujian, cobaan dan lain sebagainya, itulah gunanya supaya kita ridho di situ. Ridho dengan ujian, ridho dengan cobaan, ya. Toh Allah semua yang memberikan semua nikmat ini kan pemberian Allah, bukan milik kita. Nah, Bapak Ibu. Jadi mereka ditanya, Maza anzala rabbukum? Apa yang Allah sudah takdirkan, Allah turunkan kepadamu? Mereka semua orang-orang seperti ini menjawab, qalu khairan, ya, semuanya baik, ya, semuanya baik. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ladarul akhiratu apa khair. Jadi orang yang berbuat baik, orang yang seperti ini berbuat baik di dunia, dapatnya kebaikan juga di dunia dan nanti di negeri akhirat lebih baik lagi. Wala ni'ma darul muttaqin, itulah sebaik-baik tempat tinggal atau tempat kembalinya orang yang bertakwa. Ya, jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar, yakni surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal abadi di dalamnya. Lahum fiha ma yasha'un, mereka semua mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kazalika yajzillahul muttaqin. Allah membalas sedemikian rupa kepada orang yang bertakwa, yakni yang orang-orang yang saat wafat tadi ayat ke-32-nya, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, wafat dalam keadaan thayyib sangat baik. Ya, cirinya yaquluna salamun alaikum, malaikat berkata kepada malaikat pencabut nyawa, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah, syaratnya ridho dengan perjalanan hidup, Bapak Ibu ya. Jadi untuk supaya kita mulai bisa latihan ridho terhadap perjalanan hidup, tidak ada satupun lagi yang tidak kita ridho, semuanya sudahlah ridho, sudah. Ini ada beberapa ayat yang layak untuk kita ingat-ingat, untuk kita baca-baca, Bapak Ibu, dan kita resapi, supaya mulai ridho hati kita ini. Sudah, dengan perjalanan yang sudah lewat, sudah, tidak ada lagi. Jangan jangan lagi ada hambatan, sudah ridho ya.
Satu, surat Al-Qamar ayat 49. Surat 54 ayat 49. Kalimat Allah, inna kulla, ayat terakhir ini ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sesungguhnya di penghujung maksud saya, di penghujung surat, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan sesuai qadar. Qadar itu takdir, ukuran. Jadi yang sudah lewat, yang luput dari kita, itu memang sudah ketentuan begitu ya, mau digimanain juga ya sudah terjadi. Yang sudah apa namanya, yang sudah kita lewati, ya memang sudah begitulah dia. Ya, sudah, kita ridho saja. Karena setiap segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan ukurannya masing-masing. Ya, dengan ketentuan masing-masing, dengan takdir masing-masing. Ya, yang sudah lalu sudah lewat. Ya, Bapak Ibu. Nah, begitu pula kalau kita ada yang lapang rezekinya, ada yang sedikit rezekinya, memang sudah Allah tentukan, sudah. Ya, tujuannya apa? Untuk kok Allah kok nggak ngasih saya sekaya adik saya umpama gitu ya. Nah, kan itu nggak ridho tuh ya terhadap hidup itu. Ya karena memang kata Allah tuh nanti kalau kamu dikasih seperti itu, nanti kamu jadi lupa diri. Surah Asy-Syura, surah 42 ayat 27. Kalimat Allah, walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard. Seandainya Allah bukakan rezeki, pintu rezeki ini Allah buka sebuka-bukanya kepada hamba-hambanya di atas muka bumi ini, la baghaw fil ard. Niscaya mereka akan melampaui batas. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tetapi Allah menurunkan rezekinya kepada si fulan, kepada si fulan yang lain, kepada si fulan yang lain, kepada si fulan, itu sesuai biqadar, dengan ketentuan, dengan ukuran, dengan takdir yang Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Kenapa begitu? Karena Allah lah yang tahu. Allah lah yang tahu keadaan kondisi hamba-hambanya. Nah, itu. Jadi kita kira kita yang tahu sama diri kita sendiri, padahal Allah lebih tahu terhadap kondisi kita. Makanya Allah tuh ngasih kita secukup yang kita, jangan sampai akhirnya kita takabur, jangan sampai akhirnya kita ini tuh karena Allah tahu kondisi kita. Ya sudah, itu dia. Kenapa Ustadz saya kok dikasih sakit aja? Lah, ya memang Allah tahu itu. Ya, jadi apa yang kita terjadi kepada kita ya sudah. Jangan-jangan kita kalau sehat lupa mulu sama Allah gitu. Jangan-jangan kita kalau sehat apa dan lain sebagainya gitu. Ini harus kita perhatikan ayatnya. Nah, sudah, kita terima, harus diterima dulu, terima dulu. Nah, kenapa Ustadz kok suami saya sakit terus? Sampai saya udah tahu bertahun-tahun ini mengurusinya. Gitu ya. Memang hikmahnya adalah banyak hal yang jadi lebih baik karena adanya sakit itu. Jangan-jangan kalau nggak sakit ya macam-macam. Ya. Berantem sama kakak adik mungkin, berantem sama sudah bikin dosa gitu ya. Nah, jadi sudah lihatnya ke arah situ. Nah, supaya kita tadi ridho terhadap perjalanan hidup ini. Surah Asy-Syura ayat 27 sudah ridho. Nah, terus setelah apa yang Allah berikan itu sesuai takdir ya, sesuai ketentuan ya, jadi yang kita terjadi kepada kita sudah terima saja. Gak usah diukur-ukur sama orang lain, gak usah diukur-ukur sama adik kakak, gak usah. Yang penting yang ada sama kita ya sudah, itulah dia. Yang kedua, yang berikutnya, ayat berikutnya nih supaya kita mudah menerima perjalanan hidup ini, ridho itu, yakni mencabut dendam seakar-akarnya sebelum wafat. Tuh, ibu bapak, ya sebelum wafat. Supaya kita ridho dengan perjalanan hidup ini. Jadi yang sudah lewat, sudah. Maafkan semua yang terjadi, sudah. Itu. Bagaimana kalau hutang? Nah, itu selalu yang nanya gitu nanti. Hutang gimana hutang? Ya kalau hutang mau ditagih ya monggo silahkan. Tetapi kalau tidak ditagih pun ya akan jadi pahala keberkahan, kebaikan buat kita nantinya di negeri akhirat. Nah, kalau kita mau gitu ya. Tapi kalau tidak mau, saya nggak rela, mau saya tagih ya boleh saja, boleh saja.
tidak masalah. Tapi kalau kita mau mau apa dapatkan eh, apa yang lebih besar, maka ya kita juga bisa mengikhlaskan supaya kemudian nanti balasannya lebih besar. Dari mana kok tahunya begitu? Ya surat Al-Baqarah, surat kedua, ini misalkan soal utang ya, pasti ada yang terbersit kan begitu biasanya gitu kan. Utang bagaimana Ustadz? Apakah harus dimaafkan juga gitu ya? Nah silahkan kalau mau dimaafkan, bagus ya. Surat Al-Baqarah ayat 200 eh 98 kok 298 sorry 280 279 279 kalimatnya begini eh 207 280 sorry 280 bukan 279 ya Bapak Ibu 280 wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa antasaddaqu nah itu kalimatnya wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun kata Allah jika orang yang kamu beri hutang itu dalam kesulitan ya wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah maka berikanlah tenggang waktu sampai keadaannya jadi leluasa ya, maisarah apa lega sampai keadaannya jadi lega lalu kalimat Allah wa antasaddaqu kalau kamu sedekahkan itu hutang tadi yang kamu hutangkan itu kalau kamu sedekahkan itu kata Allah wa antasaddaqu khairul lakum itu lebih baik lagi buat siapa apakah buat dia yang hutangnya disedekahkan bukan ia buat yang memberi buat yang memberi hutang wa antasaddaqu khairul lakum buat kamu. Tapi itu seandainya kamu mengetahui. Anta sodaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya kamu tahu. Nah, jadi sebenarnya udah ada janji Allah. Ini 280 surat Al-Baqarah. Ya, kalau memang sudah, aduh sakit hati saya Ustaz. Orang ini hutang sudah lama sekali. Waktu hutang kok kayaknya, wah gitu ya. Menghibah-hibah. Tapi sekarang nggak pernah ada kedengaran bla 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 bla. Itu sebetulnya kesempatan, Bu untuk ibu bisa dapatkan janji Allah ayat 280 daripada ditagih juga nggak ada ujung turunannya gitu kan dia ngapain bikin bikin dada kita nyesek terus mendingan udah ini aja lepasin aja supaya dada kita juga lapang ridho gitu. Ya, wah Ustadz mah enak aja ngomongnya. Ini kan uang saya cari dari masa. Ah ya sudah, kalau begitu ya ya sudah. Kalau ada yang tanya begitu ke saya, tapi jawaban ujung-ujungnya begitu. Ustadz enak aja ngomongnya. Ini kan uangnya nggak sedikit. Wah ya sudah, kalau gitu kan jangan tanya saya nggak pernah ngerasain uang banyak kok gitu. Nggak ngerti saya juga. Gitu. Nah, tapi maksudnya ada janji Allah 280 bisa kita tukar ya dengan kebaikan yang luar biasa gitu ya. Jadi tidak ada yang hilang di atas dunia ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang hilang, nggak perlu khawatir, tenang saja. Ya, semua itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula kalau kita punya hutang nanti di poin kelima gitu tuh. Ya kalau punya hutang tuh harus dibereskan dulu supaya wafatnya bisa husnul khotimah. Nah, ini ya. Coba kita lanjut dulu ya. Jadi cabut dendam seakar-akarnya sebelum wafat itu bikin kita puas akan kehidupan ini dan itu ciri husnul khotimah. Salah satunya tadi kalau memang ada dendam berasal dari hutang ya janji Allah 280 surat Al-Baqarah. Lalu meningkatkan kepuasan hidup ya, puas terhadap takdir. Tadi sudah kita bahas dia surat Al-Qamar ayat 49 inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, ini saya ingin menunjukkan aja satu penelitian yang dilakukan di John Hopkins University. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. James Fallon ya di John Hopkins. 20 tahun dia meneliti apa yang terjadi kepada otak otak seseorang yang tidak puas akan kehidupan, ya, self criticism, ya, tidak puas akan kehidupan ini. Jadi mengkritik kehidupan. Nah, itu mengkritik kehidupan itu tuh contohnya ya tadi, misalkan
Aduh, kenapa dulu saya pinjemin itu orangnya nyesel saya. Ah, itu self criticism. Jadi kita mengkritik diri kita kenapa sebodoh itu saya bisa minjemin uang sama dia, padahal begini begitu. Nah, itu bahayanya ternyata nggak nggak tanggung-tanggung, ya, nggak kecil-kecil bahayanya itu. Nah, begitu juga hal-hal kecil. Misalkan kita sering nggak sadar ngomong, aduh, pelupa saya ini, aduh, pelupa banget saya ini, aduh, ya itu bahaya itu. Atau jatuh sesuatu barang, umpamanya lagi dipegang jatuh satu barang, aduh, kok anu banget nih, aduh, kok jatuh ya, kok, nah, itu hati-hati tuh Bapak Ibu. Self criticism itu bahaya betul. Ya, dari penelitian ini, ya, eh, jadi what he found di tulisannya, apa yang dia temukan was neurologically identical to what he saw in people processing external threat. Jadi when you engage a harsh self talk, ketika Anda melakukan self talk kepada diri sendiri yang keras gitu. Aduh, saya ini kok nyesel kenapa dulu minjemin uang sama dia ya. Padahal sudah itu ya ruginya tuh kita sendiri juga. Harsh self talk. Ya, perkataan kepada diri sendiri yang keras, keras. Seperti you are stupid, you are failure, you are worthless. Nah, itu ya. Kamu nih gak, aduh saya nih, aduh ya gak apa, nggak bisa atau pelupa atau apa gitu ya. Nah, itu bagian otak amigdalanya langsung teraktivasi. Seperti teraktivasinya sebuah ancaman yang berasal dari luar. The threat response system engage. Hormon hormon stres kemudian membanjiri pembuluh darah, bloodstream, ya mengalir di seluruh pembuluh darah. The nervous system enters a state of mild trauma response. Lalu sistem saraf kita masuk ke sistem sympathetic nervous system, yakni seperti mild trauma response ketika kita mengalami trauma yang mild, ya trauma yang tidak terlalu besar tapi traumatis. Nah, itu ketika kita mengkritik diri kita sendiri. Mengkritik diri kita sendiri itu kadang-kadang tidak sadar kitanya. Ya, sebab apa tadi? Sebab adanya ketidakpuasan dalam hidup ini. Tidak puas itu bikin kita mengkritik diri kita sendiri. Aduh, saya harusnya saya nggak ini dulu tuh harusnya gitu. Nah, tetapi tentu saja kalau kemudian kita menyadari kesalahan, lalu kita menyadarinya itu dalam rangka untuk bertaubat, ya segera bertaubat. Gitu. Segera bertaubat. Ini yang dimaksud ini kritik-kritik terhadap diri sendiri, yakni ketidakpuasan dalam hidup. Coba dulu saya tidak menikahkan anak saya ya dengan dia padahal sudah jangan sudah itu sudah lewati sudah lalu sudah. Seandainya dulu saya begini aja, ada yang mengatakan aduh kalau suami saya nggak sakit aja dulu saya mungkin karir saya udah tinggi nih, mungkin karir saya jangan, itu bahaya untuk diri sendiri, meningkatkan kortisol dalam pembuluh darah kita Bapak Ibu. Ya, yang sudah lewat itu sudah, supaya ridho hidup kita, supaya mudah nanti husnul khotimah kita. Ya, dalam dalam dunia fisiologis rupanya sudah diteliti juga. 20 tahun penelitian ini dijalankan, rupanya semua orang yang self talk kepada dirinya sendiri dengan keras itu seperti orang yang menerima ancaman dari luar dirinya, ya meningkatkan hormon stresnya Bapak Ibu ya. Lalu cortisol remain elevated. Cortisol tetap tinggi setiap kali ada kritik yang kita arahkan kepada diri kita. The nervous system stay in defensive state. Tadi sistem saraf kita tetap berada dalam kondisi defense. The body begins to show the aware of chronic stress. Jadi stres terus-menerus. All produced by internal dialogue. Semua ini hanya karena atau berasal dari dialog di dalam internal diri kita yang tidak puas akan kehidupan ini. Self criticism, ya, kritik terhadap diri sendiri. Kritik terhadap diri sendiri ini adalah sesuatu yang tadi ya,
penyesalan yang kita lakukan terhadap perjalanan kehidupan kita. Kalau menyesal karena berbuat kesalahan dan dosa, langsung minta ampun kepada Allah. Ya, langsung kita kemudian memperbaiki diri, sudah beres gitu. Beres tuh maksudnya gini, Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang, Bapak Ibu, ya. Yang penting kita bertaubat dan terus memperbaiki diri. Nah, tapi yang sulit itu balik lagi kritik kita terhadap diri kita sendiri adalah ya, kekecewaan kita atau ketidakpuasan kita akan perjalanan hidup kita. Ya, coba dulu begini, coba dulu begitu, coba dulu itu yang bahaya. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang ketiga adalah eh, apa? Ridho terhadap perjalanan hidup. Ya, saya cepat yang keempat, yang ketiga maksud saya tadi yang kedua ya. Sorry, tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, orang-orang yang husnul khotimah ini, ya Bapak Ibu, orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan sampai wafat. Kalimatnya mana? Ya, surat maaf, mana tadi dia? Oh, sorry. Ya betul. Orang-orang yang istiqomah ya dalam apa? Dalam kebaikan sampai wafat ya. Ini dia. Bentar, tadi mana tadi? Eh, bentar. Oh, oh ini. Iya. Eh, di belum ditampilkan di sini, maaf, maaf, maaf. Eh, silakan. Sudah. Sudah. Ini salah nih belum di update, sorry, maaf Ibu. Ntar saya tampilkan pakai ini aja. Pakai ini ditampilkan di sini. Ya, ini aja. Bentar. Surat Fusilat ayat 30. Ntar ya Ibu, saya salah nih, belum di-update. Tadi lupa dicek rupanya belum terupdate. Ini dia. Jadi saya tampilkan di sini aja ya, Bapak Ibu. Ini maaf ya, saya tampilkan pakai ini aja. Nah ini yang ketiga ya, Bapak Ibu, di kalimatnya surat Fusilat ayat ke 30 ya. Kalimat Allah di situ sudah sering kita dengar sebetulnya kalimatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. eh Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Surat 41 surat Fusilat ayat 30. Innallazina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah tapi syaratnya istiqomah, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun malaikat kepada mereka. Kapan turunnya? Saat sakaratul maut. Lalu mengatakan, Allah takhafu, jangan takut kamu, wala tahzanu, jangan sedih, wa absyiru, bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah Allah janjikan untuk kamu. Nah, jadi saat wafat mereka orang-orang yang seperti ini. Jadi surat Fusilat, surat ke-41 ya, Fusilat itu ayat ke-30, Bapak Ibu nih ya. Coba kita kembali ke sini. Ini tadi rupanya belum di-update, yang ininya masih. Nah, jadi surat Fusilat ayat ke-30, orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah itu adalah orang yang istiqomah. Nah, istiqomah dalam berbuat kebaikan. Nah, ini ya, dalam berbuat kebaikan istiqomah. Innallazina qalu rabbunallah. Surat Fusilat eh, surat 41 ayat 30. Nah, ini Bapak Ibu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah
Nah, nanti turun malaikat ya saat mereka wafat mengatakan jangan jangan takut, jangan sedih dan bergembiralah kamu atas surga yang telah diberikan atau dijanjikan kepada kamu. Nah, berarti amal solehnya mereka ini istiqomah kan tadi ya, apa Rabbunallah sumastaqomu. Amal soleh apa yang paling baik sebetulnya untuk kita istiqomahkan ya di pertanyaannya amal soleh apa supaya dapat tadi surat Fusilat ayat 30-nya. Amal soleh apa yang paling baik dari semua amal soleh? Ada amal soleh sedekah, ada amal soleh misalkan haji, umroh gitu ya. Tapi dari semua itu yang terbaik apa? Rupanya yang terbaik amal soleh itu adalah ketika kita ikut serta dalam berdakwah, mendakwahkan kalimat Allah. Itu amal soleh tertinggi, Bapak Ibu. Amal soleh tertinggi adalah ikut serta dalam dakwah. Ya, ini surat Az-Zumar surat 39 ayat 33, 34, 35. Wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi, orang yang datang membawa kebenaran dan orang yang ikut membenarkan kebenaran itu, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang yang bertakwa. Kalimatnya pada ayat 34, lahum ma yasha'una inda rabbihim, mereka mendapatkan apapun yang mereka ingini di sisi Tuhannya. Zalika jazaul muhsinin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Liyukaffirallahu anhum aswa'allazi amilu, agar Allah kemudian menutupi perbuatan paling buruk yang pernah mereka lakukan. Perbuatan paling buruk yang mereka lakukan ditutupi oleh Allah, diampuni. Wa yahziyahum ajrohum bi ahsanil lazi kanu ya'malun, dan Allah memberikan balasan kepada mereka yang terbaik balasannya di antara perbuatan-perbuatan yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa beramal soleh macam-macam nih. Saya punya duit Ustadz, duit saya banyak. Jadi saya berangkat umroh terus setiap tahun. Boleh, boleh. Saya punya duit Ustadz, jadi saya beri makan anak yatim terus. Sekian banyak, sekian ribu setiap tahun. Boleh nggak? Boleh. Saya punya duit Ustadz, jadi uang saya pakai untuk... Boleh saja. Tetapi yang terbaik di antara semua amal soleh itu adalah ketika kita ikut serta dalam berdakwah. Mendakwahkan kalimat Allah. Wallazi ja'a bisidqin wa saddaqa bihi, orang yang datang membawa kebenaran maksud Nabi Muhammad, dan orang-orang yang ikut serta di dalam membenarkan dakwah itu yang terbaik. Itu istilahnya argonya berlipat kali ganda, Bapak Ibu. Oh, dapat, Kak. Ya, argonya berlipat kali ganda dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, maka itu mari ikut serta dalam dakwah ini. Mari bantu kegiatan dakwah itu. Karena menyebarkan satu kalimat Allah itu nilainya luar biasa. Diampuni dosa yang paling buruk, aswa, ya, sighah mubalaghah, ya, dari kata-kata ya. Perbuatan buruk ada, tapi perbuatan paling buruk, itu sudah diampuni oleh Allah dengan ikut serta dalam dakwah. Nah, lalu diberi balasan dengan yang terbaik dibandingkan dengan semua balasan yang lainnya. Beda, nggak sama, Bapak Ibu. Nah, jadi makanya ikut sertalah kita ini dalam berdakwah. Bersabarlah dalam berdakwah ini. Kalau ada kesulitan, kalau ada orang lain yang menyakiti hati kita, apa segala macam, udah nggak usah dipikirin. Yang penting kita tetap berada istiqomah dalam dakwah ini supaya apa balasannya kita dapat. Itulah ujiannya, Bapak Ibu. Memang begitulah ujiannya untuk sesuatu yang mahal itu ya kita siap-siaplah mengorbankan ya diri kita. Jangan maunya kita terus apa yang sesuai keinginan kita. Jangan, nanti kita nggak dapat balasan yang besar. Nah, gitu. Nah, jadi udahlah kita istiqomah dalam berdakwah ini. Kalau kalau bisa ya apa istilahnya, kemampuan kita ini, sumber daya yang kita punya ini, alirkan untuk dakwah. Mengalirnya satu ayat Allah itu sampai kepada orang itu, dakwah itu nilainya tidak sama dengan amal ibadah yang lainnya, tidak sama, Bapak Ibu. Ya, tidak sama itu dalam artian balasannya ya, maksud saya balasannya di sisi Allah. Nah, ini seperti yang dalam surat Az-Zumar ini.
Gitu dalam surat sumber ini. Karena apa? Karena itu adalah kerjaannya para nabi. Nah, lalu kita sekarang menopang kerjaan nabi itu. Ya, karena nabi kan sudah wafat ya kan. Nah, kitalah yang mewarisinya dalam eh, apa segi berdakwah ini, Bapak Ibu gitu. Ya. Baik, saya pikir ini sudah jam eh, di Surabaya sudah jam berapa nih, Bu? 17.14 Jam Ustadz. 15, Oh, Udah mau 17 15. udah mau ya, ya, 15. sudah akan maghrib ya. Iya Mohon Ustadz. izin, Ya, ya mohon izin mungkin kita yang duanya nanti mudah-mudahan Allah beri waktu, beri umur kita di kesempatan berikutnya ya, Bapak, Ibu-ibu, Bapak. insya Insya Allah. Tiga, Allah, Insya tiga Allah dulu Ustadz. ya. Insya Allah. Nah, tiga dulu. Tadi saya ulangi sedikit ya, tiga itu tadi. Yang pertama, ayo belajar ridho terhadap kematian. Ya, jadi kalau ingat mati ya ridho. Jangan jangan anu lah, jangan nggak terima, jangan apa. Ridho supaya rodiatan mardiyah. Yang kedua, ridho terhadap perjalanan hidup yang sudah lewat sudah. Lepaskan dendamnya apa segala semua. Ya supaya kita siap-siap enteng nanti kita jiwanya keluar dari tubuh ini enteng. Dan yang ketiga, ibu-ibu bapak, istiqomah dalam kebaikan. Ya, kebaikan apa yang paling baik? Tentu saja banyak kebaikan, tapi kebaikan yang terbaik, amal soleh tertinggi itu adalah dakwah. Ikut serta dalam Dakwah. dakwah itu berarti kita melakukan amal soleh yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ya, Ustaz. jazakallah khair Ustadz. Ustadz, tolong Ustaz, jazakallah khair. doa Ustadz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam. Waalaikumsalam. Ya, kita ikuti Ustadz doa penutup. Ya. Baik Ibu-Ibu, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amal soleh yang kita bawa pulang nanti ke sisi Allah. Amin, amin, amin. Astagfirullahaladzim, 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 auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Allah Rabbal bihamdika. Makasih Asyhadu an la Ustaz, ilaha illa makasih anta, semua. Pamit. astaghfiruka Assalamualaikum wa atubu warahmatullahi ilaik. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watubu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Ya, Terima kasih Ustaz. Sehat selalu. Assalamualaikum. Jazakallah Sama-sama. khair Terima Ustadz kasih Bu Feria. atas tausiahnya. Terima kasih jamaah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Mohon izin ditutup nggih. Nggih. Saran kasiran Pak Ustadz, hatur nuhun. Amin. Ibu